Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, amma ba'd. Para ulama, para alim, para tokoh yang alhamdulillah berkumpul pada kesempatan kali ini, kita telah mendengar status Saudara Ferdinand Huta Heian yang telah ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan laporan masyarakat karena Ferdinand Huta Heian telah secara lancang merendahkan Allah, menganggap Allah itu lemah, dan terakhir Ferdinand Huta Heian menganggap bahwa apa yang disampaikan tadi adalah satu dialog imajiner antara pikiran dan hatinya. Sekali lagi, terhadap penetapan tersangka Ferdinand Huta Heian, tentu saja pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa ini tidak mungkin terjadi kecuali atas ridha Allah, dan penangkapan sekaligus penahanan Ferdinand Huta Heian mengkonfirmasi bahwa Allah itu maha segalanya. Allah yang terbaik membuat makar, meskipun para penista agama berusaha bermanuver untuk bisa lepas dari jerat delik penistaan agama. Namun sekaligus kami menyayangkan karena Bareskrim Mabes Polri terhadap ujaran penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Ferdinand Huta Heian tidak diterapkan ketentuan pasal penodaan agama, tetapi hanya diterapkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Terus terang kami kecewa sebagai umat Islam karena ujaran yang disampaikan Ferdinand Huta Heian jelas menodai agama kami. Bagaimana juga sudah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam forum Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia pada bulan sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu di tahun 2021, bahwa tegas di poin ke-6 MUI menyatakan penodaan agama hukumnya haram. Dan salah satu indikator atau ciri atau tanda penodaan agama itu adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nomor yang pertama. Bagaimana mungkin seorang Ferdinand yang telah merendahkan Allah, ya, mengujar Allah itu lemah, dan bahkan mengatakan lemah sekali, ya, yang mengatakan agama Allah itu butuh dibela, ini merupakan satu kalimat redaksi yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengutip pernyataan yang disampaikan Kiai Haji Khalil Nafis bahwa ujaran yang merendahkan Allah itu termasuk atau terkategori penodaan agama, tidak lagi dipersoalkan apakah pelakunya seorang muslim atau seorang non muslim, apakah dia masih kafir atau telah mengaku mu'alaf. Karena yang menjadi soal bukanlah pelakunya, tetapi ujaran yang disampaikan yang telah masuk dan terkategori penodaan agama. Semestinya penyidik Bareskrim Mabes Polri menerapkan ketentuan pasal 156A KUHP tentang delik penodaan agama. Karena pasal ini tidak diterapkan pada kasus yang setelah secara nyata meyakinkan ini bagian dari delik penistaan agama, patut diduga ada upaya secara terstruktur, sistematis, dan masif dari institusi kepolisian untuk menyelamatkan Saudara Ferdinand Huta Heian dari delik penistaan agama. Padahal terus terang kita ini marah bukan karena masalah sara, marah bukan karena kita dibohongi, tapi kita marah Allah direndahkan. Takbir. Allah. Jadi sekali lagi, ketika ujaran itu disampaikan Allah itu lemah, ini bukan kalimat bohong, bukan kalimat bohong yang menerbitkan keonaran sehingga diterapkan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Bahwa kemudian penyidik kalaulah menambahkan pasal ini silahkan, tetapi pasal utamanya adalah 156A KUHP, yakni penodaan agama. Karena orang, ya, sudah mengetahui secara umum bahwa Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha segalanya. Jadi ketika orang mengatakan Allah lemah, itu bukan dia berkata bohong, tapi itu telah merendahkan Allah. Takbir. Jadi sekali lagi, yang pertama yang kami kritisi, yang kami protes adalah kenapa penetapan tersangka tadi tidak disertakan di dalamnya delik penistaan agama. Ini yang pertama. Yang kedua,
Tentu saja kami menghimbau kepada segenap elemen umat Islam agar tidak merasa puas. Nah, saya khawatir ada narasi untuk menyelamatkan saudara Ferdinand Huta Heian melalui upaya penangguhan penahanan. Karena kuasa hukum saudara Ferdinand Huta Heian sudah mengajukan permohonan penangguhan. Dan kita tidak ingin nanti ada statement dari pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dengan dalih Ferdinand kooperatif, dengan dalih Ferdinand mengidap penyakit, dengan dalih Ferdinand tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan dalih ada jaminan dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Kemudian Ferdinand Huta Heian ditangguhkan. Tidak sama sekali, kita tidak mau diperlakukan seperti ini. Sebab sudah banyak ulama-ulama kita yang ditangkap oleh rezim zalim ini dan tidak pernah ditangguhkan permohonannya. Sebut saja Gus Dur. Gus Dur itu tidak menghina Allah, tidak mengatakan Allah itu lemah, tapi Gus Dur hanya menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait sesuatu yang mungkar, dan kemudian Gus Dur melakukan upaya untuk melakukan koreksi. Mohon maaf karena situasinya hujan, ini outdoor, kita pindah dulu ke sebelah. Silakan. Saya lanjutkan. Gus Nur itu ditahan meskipun sudah diajukan permohonan penangguhan yang menjamin keluarga Pak Amin Rais, yang menjamin anggota DPR RI, yang menjamin segenap ulama, yang menjamin seluruh keluarganya, tapi tetap saja Gus Nur tidak ditangguhkan dan akhirnya mendekam di tahanan Bareskrim Mabes Polri selama 10 bulan. Dan uniknya ketika itu kami sudah mengajukan protes kasus tersangka pembakaran gedung Kejaksaan Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan oleh Bareskrim Polri hanya dengan alasan bahwa keluarga telah menjamin, dalam hal ini istrinya. Dan kita juga tahu Ustadz Maher At-Twailibi yang beliau hanya mengunggah tweet yang itu tidak menghina Allah, yang itu merupakan kritik terhadap satu ormas yang meledek dirinya dengan pakaian-pakaian gamis keagamaan, kemudian dia tunjukkan lagi tokoh lain yang juga melakukan hal yang sama, langsung ditangkap, langsung ditahan, dan tidak pernah dilakukan penangguhan. Bahkan sampai meninggalnya Ustadz Maher At-Twailibi. Jadi sekali lagi harus kita kontrol dan jangan sampai ya si penista agama Ferdinand Huta Heian ini dapat layanan atau dapat kebijakan penangguhan dari Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya ingin bicara lebih luas lagi bahwa hari ini kita saksikan satu penista agama. Sekali lagi ini masuk kategori penista agama ya, 156A KUHP, bukan sekedar delik sara, bukan sekedar mengedarkan kebohongan. Karena menyebut Allah lemah itu bukan kebohongan tapi penghinaan. Sebab tidak ada satupun orang baik dengan kemampuan yang tinggi atau ilmu yang paling rendah sekalipun pasti tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Jadi dengan momentum ini kita umat Islam menuntut agar Bareskrim Mabes Polri bertindak adil. Yakni apa? Bukan hanya Ferdinand Huta Heian yang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tapi juga penista agama yang lainnya. Kita sudah ketahui Ade Armando 2015 juga mengeluarkan ujaran yang sama, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah itu bukan orang Arab. Sehingga wajar saja ayat Al-Quran dibaca dengan gaya Minang, gaya hip hop dan seterusnya. Ade Armando dilaporkan statusnya di SP3 oleh penyidik di tahun 2017, kemudian digugat oleh kawan-kawan lawyer, dan kemudian batal status SP3 surat penghentian penyidikan dari institusi kepolisian. Dan karena itu ada perintah tegas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menindak lagi kasus Ade Armando di tahun 2017. Tapi sampai hari ini Ade Armando tetap bebas berkeliaran. Hal ini beda jauh dengan yang dialami ulama kita Habib Bahar bin Smith. Langsung dilaporkan, beberapa hari langsung SPDP, langsung dipanggil, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan langsung ditahan. Jadi demi keadilan dan asas penegakan hukum yang benar-benar menjamin kepastian hukum,
Ade Armando juga harus ditangkap dan ditahan. Takbir. Selanjutnya ada nama lagi di 2018. Makhluk yang bernama Abu Janda. Tidak tahu saya namanya aslinya siapa itu, Permadi atau siapa. Yang jelas Abu Janda ini telah melecehkan bendera tauhid, bendera Rasulullah, kalimat tauhid dengan tuduhan ini bendera teroris. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh umat Islam. Tapi kasusnya sampai hari ini jalan atau tidak? Tidak. Jadi selanjutnya juga yang harus segera ditangkap dan ditahan adalah Abu Janda. Setuju atau setuju? Setuju. Takbir. Dan di tahun 2020 belum lama juga ada makhluk yang bernama Denny Sergar juga melakukan hal yang sama. Dia meng-caption di dalam laman Facebooknya, menambahkan foto adik-adik santri kita yang sedang berusaha menuntut ilmu di pondok pesantren dengan quote, "Oh, ini calon teroris." Luar biasa, ini penistaan agama. Karena di dalam ketentuan fatwa MUI, ya, menista agama itu selain melecehkan Allah, Rasulullah, ulama, juga simbol-simbol agama Islam dan juga segala hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, itu jelas pakai pakaian santri, pakai ikat kepala bendera lafaz tauhid. Kenapa dituduh sebagai calon teroris? Ini kasusnya juga tidak jalan, dilaporkan di Polres Ciamis, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat tidak ada update perkembangan. Begitu setelah menangkap Habib Bahar bin Smith, ya kan? Kemudian ada satu protes masyarakat menanyakan kembali kasus Denny Sergar. Lalu tiba-tiba ada statement dari Polda Jawa Barat, ya, kasusnya katanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi kita ini merasa umat Islam dipingpong, kasus kita lama sekali prosesnya, tapi kasus terhadap ulama kita, terhadap Habib Rizik Syihab, terhadap Munarman, bahkan terhadap Munarman, Ustadz Zain, Ahmad Zain An-Najah, ya, Ustadz Arid Akmal Ubah dan Ustadz Anung Al-Hamad itu diteroriskan. Jadi ditahannya nggak remeh-remeh seperti Ferdinand ini. Kalau Ferdinand ditahan hanya untuk 20 hari ke depan. Tapi Bang Munarman, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Al-Hamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, karena dengan dasarnya undang-undang terorisme, undang-undang nomor 5 tahun 2018, langsung, ya, pertama kali menahan dengan penahanan selama 120 hari. Bukan 20 hari, 120 hari. Dan itu juga ditambah 60 hari. Berapa? 180 hari. Ini kezaliman terjadi kepada ulama-ulama kita. Karena itu kalau mau, ya, benar-benar menegakkan hukum, kita harapkan Kapolri di bawah Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saya yakin Pak Listio Sigit Prabowo sangat mengayomi umat Islam, akan berbuat adil, bertindak adil di hadapan umat Islam, dan akan segera memerintahkan jajarannya untuk menangkap Denny Sergar agar tidak ada muncul hukum hanya tajam kepada umat Islam, tapi tumpul kepada buzzer-buzzer yang melindungi rezim. Takbir. Nah, selanjutnya kita tidak mau kasus Ferdinand Hutahian itu dianggap sebagai kasus besar yang bisa mengkompensasi kezaliman rejim Jokowi, begitu. Tidak. Masih banyak kezaliman-kezaliman yang lainnya. Karena itu jangan kemudian ditafsirkan bahwa umat Islam merasa sudah puas dengan hanya kasus Ferdinand Hutahian ditangkap dan ditahan. Apalagi kalau nanti muncul narasi Ferdinand dilepaskan dengan dalih mengajukan penangguhan, dengan dalih kooperatif, dengan dalih dia sakit, begitu. Sopan biasa. Kalau dia memang mau dilepaskan, Ferdinand sederhana saja bilang aja dia gila itu orang. Kalau Ferdinand gila, ya, misalkan buka baju celana cuman kelihatan sempak merahnya saja, begitu, baru dia bisa lepas dari jerat pidana karena tidak ada kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Karena KUHP juga memberikan fasilitas orang tidak bisa, ya, diambil pertanggungjawaban pidana kalau dia tidak punya kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Di antaranya adalah gila, gitu. Sepanjang Ferdinand sehat, sepanjang dia itu menyebut dirinya sebagai pegiat sosial media, sepanjang dia kemarin informasinya pura-pura sakit, begitu, diperiksa tiba dia lemes juga, itu kayak ayam kate juga itu orang. Ternyata dia bisa juga berpura-pura, berarti ini akalnya sehat. Jadi jangan sampai ada narasi nanti ditangguhkan karena kondisi kesehatan dan yang lain-lain, kondisi psikologi dan yang lain-lain. Jadi itu pengantar dari saya. Selanjutnya nanti akan ditambahkan oleh tokoh dan ulama yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho kita terus membela agama Allah, dan terus, ya, kita membela agama Allah walaupun ada yang nyinyir, ya. Allah itu dianggap lemah dan dibutuh pembelaan. Kenapa? Karena meyakini, kita semua meyakini perintah Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum
wa yusabbit aqdamakum. Takbir.